Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali di channel YouTube saya, Ikhtiar untuk Merubah Nasib. Kali ini saya sengaja menyuguhkan sebuah video tutorial untuk penyembuhan penyakit. Sebelum saya panjang lebar menyampaikan tentang tutorial penyembuhan penyakit fisik dan non fisik, mohon dengan sangat agar teman-teman pemirsa tidak lupa like, comment, and subscribe YouTube saya. Baik pemirsa, akhir-akhir ini banyak sekali manusia yang hidupnya semakin resah, meskipun mereka tidak kurang sandang pangan, meskipun mereka adalah orang-orang yang boleh dibilang kaya, miliarder, tetapi mereka banyak yang resah. Kenapa? Karena menderita penyakit. Dan nampaknya semakin banyak rumah sakit yang berdiri, semakin banyak dokter yang sudah berupaya untuk menyembuhkan penyakit. Nampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan tantangan kepada mereka, bagaimana agar mereka berinovatif untuk bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang oleh Allah sengaja diciptakan di bumi ini. Pemirsa, bagi teman-teman penderita penyakit apapun, jangan berkecil hati. Sebetulnya masih banyak cara yang dapat kita lakukan dalam rangka untuk mengurangi bahkan menyembuhkan penyakit. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu da'in dawa'un. Artinya setiap kali Allah menciptakan penyakit, maka Allah pula sertakan obatnya. Hanya saja bagaimana cara kita untuk ikhtiar untuk mencari kesembuhan itu. Ada yang lewat medis atau berobat ke rumah sakit atau ke dokter, ada juga yang lewat non medis. Pemirsa, kali ini saya akan berbagi pengalaman yang sudah saya terapkan selama bertahun-tahun. Bagaimana sih sebetulnya cara menyembuhkan penyakit non medis? Kali ini saya akan menerangkan tentang cara penyembuhan penyakit melalui dua cara. Yang pertama dengan cara sugesti, dan yang kedua dengan cara doa-doa yang kita lantunkan setiap saat atau setiap waktu. Pemirsa, untuk yang pertama sugesti. Bagi teman-teman yang lagi dirundung kesedihan karena banyak penyakit yang diderita, yang pertama kita lakukan sugesti. Seperti apa caranya? Begini, setiap kali teman-teman melakukan aktivitas, salah satunya adalah mandi. Mungkin mandi itu kan aktivitas kita ya. Mungkin pagi bangun tidur kita mandi, siang hari sebelum duhur kita mandi, sore hari sebelum kita sholat maghrib kita juga akan mandi. Bagaimana sugesti, cara mensugesti agar mandi ini merupakan bagian langkah kita untuk penyembuhan penyakit. Caranya begini, setiap kali pemirsa mandi jangan lupa sugesti dengan melafalkan niat untuk menghilangkan penyakit. Bagaimana caranya? Yang pertama begini, ketika teman-teman lagi memegang gayung atau cebok, maka jangan lupa niatkan di dalam hati, bismillah tawakkaltu ala Allah. Niat ingsun adus, saya berniat untuk mandi guna menghilangkan kotoran, najis, dan khadas, sekaligus menghilangkan penyakit, baik penyakit kulit, penyakit yang ada di dalam daging kita, penyakit yang di tulang, penyakit yang dalam hati kita. Setelah sugesti dan membaca niat ini disugestikan, sugesti kita apa? Sugesti kita ini mudah-mudahan dengan seiring dengan mengalirnya air dari tubuh kita, maka bersamaan itulah penyakit-penyakit kita akan luntur, penyakit kita akan hilang bersamaan dengan najis, dengan hadas, dengan penyakit kita akan hilang. Sekali lagi ini penting pemirsa.
Kelihatannya kayak remeh, tapi jika pemirsa yang lagi menderita penyakit apapun mau melakukan sugesti seperti ini, insya Allah berangsur-angsur penyakit pemirsa akan hilang. Ini pasti. Yang pasti harus ada keyakinan ini sugesti. Kita meyakini bahwa dengan sugesti ini kita berharap seiring dengan turunnya air atau mengalirkan air dari tubuh ke tanah atau ke bawah ini, sekaligus membawa kotoran kita, najis kita, dan penyakit-penyakit yang kita derita. Sekali lagi saya ulangi, niat ingsun mandi atau niat ingsun atus, mudah-mudahan dengan mandi ini hilang kotoran saya, hilang pula najis saya, dan hilang pula seluruh penyakit yang saya derita, baik penyakit kulit, penyakit daging, penyakit otot, atau penyakit tulang, sekaligus penyakit hati. Ini lakukan setiap kali pemirsa. Lakukan setiap kali pemirsa mandi. Ini yang pertama, sugesti. Yang kedua, dengan cara doa-doa. Bagi para pemirsa yang lagi menyandang penyakit, sudah berupaya ke medis, tidak kunjung juga sembuh, bahkan bertahun-tahun, melewati masa-masa kritis, sembuh, kemudian kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi. Maka yang kedua, biasakan untuk berdoa. Kapan kita berdoa? Minimal usai sholat 5 waktu. Atau kalau mau tengah malam bangun setelah hajat tahajud dan kemudian berdoa. Apa doa kita ini? Yang pertama, jangan lupa, karena bisa jadi penyakit ini terjadi karena kesalahan kita. Penyakit yang sedang kita derita biasanya kadang-kadang terjadi karena kesalahan kita. Kata Allah bahwa hal yang baik itu datang dari Allah, termasuk nikmat, tetapi yang jelek-jelek itu datang dari diri manusia sendiri. Yang artinya bisa jadi penyakit itu terjadi karena ulah tingkah kita, kesalahan kita, baik bersama manusia dan juga kepada Allah utamanya. Apa langkah kita? Yang pertama, istighfar. Jangan pernah lupa istighfar. Istighfarnya terserah, mau istighfar panjang atau pendek, istighfar. Astagfirullahaladzim, itu aja boleh. Atau astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih juga boleh. Sekali lagi, astagfirullahaladzim boleh, atau lebih panjang, astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Ini langkah pertama doa kita, istighfar. Kalau perlu, tidak ada ukuran istighfarnya, perbanyak istighfar. Minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit pada diri kita, yang beristighfar. Kemudian setelah itu bacalah sholawat. Bacalah sholawat. Karena sholawat itu juga bisa menyembuhkan penyakit apapun jenis sholawatnya. Mungkin sholawat pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, itu juga boleh. Perbanyak baca sholawat itu. Dan kemudian jangan lupa baca, ada ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Indonesia. Wa qul ja'al haqqu wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. Wa nunzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dibaca. Wa qul ja'al haqqu wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. Wa nunzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidudz zalimina illa khasara. Baca itu 3-7 kali. Wa qul ja'al haqq wa zaqul batil innal batila kana zahuqa wa nunzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidudz zalimina illa khasara. Kemudian telapak tangan pemirsa cobalah disugestikan di bagian tubuh kita. Wa idza matu fa huwa yasfi. Ini juga ayat Al-Quran. Wa idza maitu fa huwa yasfi. Terutama bagian yang biasa sakit, bertahun-tahun nggak sembuh, pusat dengan telapak tangan kita sambil baca doa wa idza maridtu fa huwa yasfi. Wa idza matu fa huwa yasfi. Wa idza maridtu fa huwa yasfi. Ini dibaca berkali-kali sambil ditempelkan di bagian tubuh yang dirasa sakit.
Ini wa idza maridtu fa huwa yashfi, dibaca berkali-kali sambil memegang atau mengusap bagian tubuh yang dirasa sakit yang selama ini tidak kunjung kita. Kemudian yang terakhir tutuplah dengan sebuah ayat Al-Quran juga. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mohon maaf, ini apa namanya, bukan ayat Al-Quran ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kita minta perlindungan dari kejahatan. Saya kejahatan yang terjadi dari alam ini karena makhluk yang lain yang mengganggu kita, atau kejahatan dari apapun. Ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dibaca 3 kali lalu diamini. Pemirsa, itulah cara kita, upaya kita untuk menyembuhkan penyakit apapun yang kita derita. Dengan cara itu, jika pemirsa melakukan setiap hari, insya Allah kita dijamin oleh Allah penyakit kita akan sembuh. Ini tolong pemirsa jangan lupa, selain dilakukan sendiri, maka sampaikan pula kepada para pemirsa yang lain yang belum tidak melihat atau belum sempat melihat YouTube saya ini, bisa disampaikan kepada mereka supaya semuanya bisa dalam keadaan sembuh, sehat walafiat. Apalah artinya uang banyak, apalah artinya jabatan tinggi, apalah artinya terjadi seorang miliarder, tetapi kondisi tubuh kita sakit, maka kita tidak akan bisa menikmati. Pemirsa, itulah tadi sedikit trik cara kita untuk menyembuhkan penyakit yang kita alami. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk semua pemirsa, dan barangkali ada hal yang kurang berkenan atau kesalahan dalam membaca ayat atau sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.